awal mulanya tertarik dengan penelusuran situs, Mas? Dari awal mula kenapa saya tertarik itu, pertama saya pengen tahu kisah orang-orang besar yang membangun sebuah peradaban itu. Berarti kalau dia itu mampu membangun sebuah peradaban atau sebuah desa yang sangat besar, berarti dia bukan orang sembarangan. Maka saya tertarik itu, siapakah beliau. Nah, orang-orang besar tersebut kan dituliskan di dalam kitab-kitab kuno. Maka saya belajar tentang ilmu membaca kitab kuno tuh karena ketertarikan tentang kisah-kisah orang besar tersebut. Kalau bicara tentang Padinia, kalau ketika saya datang ke sebuah petilasan atau kuburan atau kuburan keramat, secara energi kalau itu seolah frekuensi atau setrumnya tuh bagi saya tuh, saya harus datang, harus ziarah. Ketika saya lewat, saya wajib ziarah. Jadi, dan selalu itu dulu di setiap di makam keramat pasti saya disuruh hadir secara batin. Makanya ketika lewat tahu udah hadir, salam, Fatihah sudah selesai. Nama kita tahlil, nama kita. Situs pertama yang Mas Agus kunjungi itu apa? Yang jelas di desa saya sendiri di Bojong. Itu pertama. Dari berawal dari situs Bojong maka merambat ke Gunung Jati, dari Gunung Jati merambat ke Cirebon Girang, dari Cirebon Girang merambat ke seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Yang jelas ke keterikatan hubungan famili dengan leluhur saya itu ada, dan itu pasti saya ziarah. Dan setelah saya belajar ke kitab kuno, jadi alhamdulillah saya lebih jauh mengenal itu, bahkan tahu tentang leluhur saya. Istilahnya sih tahu silsilah nasab saya arahnya kemana itu tahu akhirnya. Itu berkat ketika saya mempelajari kitab-kitab kuno, akhirnya saya tahu silsilah nasab saya sendiri jadi kemana. Nah, kalau menurut Mas Agus pengalaman yang unik nih mengunjungi situs itu di situs apa? Kalau yang unik sih rata-rata nggak ada yang unik, Mas. Ada. Nggak ada yang unik, biasa-biasa aja. Ya, artinya biasa itu ketika ada energi yang suruh datang saya ke situ, datang udah selesai. Ya kalau pengalaman orang sih katanya kan ketemu langsung berbicara, kalau sih enggak, biasa-biasa aja. Nggak ada yang apa unik, nggak ada yang apa. Ketika datang ke situ katakanlah ada sinar, enggak, biasa-biasa aja. Tapi apa sih hikmah yang Mas Agus dapatkan ya dengan mengunjungi situs-situs itu? Hikmah yang saya dapat itu, saya dapat pengetahuan tentang energi-energi positif yang dipancarkan oleh setiap jasad-jasad orang-orang besar atau orang-orang alim. Saya bisa merasakan sendiri, dan saya juga bisa memilah, artinya membedakan mana energi negatif dan mana energi positif yang dipancarkan oleh sosok-sosok atau orang-orang hebat, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Hikmahnya seperti yang saya dapat. Jadi ketahuan ya mana misalnya makam asli sama enggak itu ketahuan. Ya, betul, ketahuan. Mana yang ada jasadnya, mana yang baik, mana yang bukan. Akhirnya secara batiniah, secara sasmita rasa itu bisa merasakan. Makanya cukup pribadi saya nggak perlu mengungkapkan ini palsu, enggak, nanti jadi bahan perdebatan. Tapi kerasa ya? Pasti kerasa. Sirnya itu kerasa ya? Pasti. Nah, dari sekian situs yang Mas Agus kunjungi, sosok yang menurut Mas Agus hebat itu di situs mana? Yang paling besar energinya, yang jelas yang paling besar itu yang tidak lain ditemukan di situs Gunung Jati, Gunung Sembung, itu nomor 1. Kalau di daerah-daerahnya yang saya rasakan begitu besar itu, terutama di leluhur saya di desa Bojong, udah itu aja. Yang lain sih standar, relatif standar lah. Beda ya, antara energi di tempat lain dengan di situ beda? Beda, jelas beda. Tadi kita pernah survei juga nih ke beberapa situs yang ada di sini.
Nah itu kan ada makam-makam tua ya yang mungkin belum teridentifikasi. Iya, betul. Nah fenomena itu banyak nggak sih di tempat lain mas? Ya jelas banyak. Jelas banyak. Contoh, saya waktu minggu kemarin menemukan sebuah makam tua yang diidentifikasi bahwa itu adalah makamku pertama suatu desa dan orang tidak tahu. Nah, karena apa? Dari segi energi itu memancarkan sebuah energi, maka saya datang ke situ, saya tawasul, pas saya keliling-keliling di daerah itu ternyata saya ketemu bata, padahal sih nolnya kecil, tapi setelah saya cabut batanya, itu ternyata batanya gede, terus saya lapor ke pemerintah desa, baru saya gali, betul sebuah makam dengan ukuran bata yang sangat besar. Dan itu memang kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang ya mungkin kalau yang nemunya bukan kita, yang mungkin beda cerita mungkin namanya. Misalkan di rumah kembali dibenerin lagi, itu dari sisi energi ada pengaruh tidak? Oh, jelas Pengaruh. ada pengaruh, dan itu sudah saya berkali-kali merasakan tuh ada pengaruhnya. Contoh ketika saya mendapatkan sebuah isyarat ya, yang jelas secara batiniah. Kalau saya biarkan, tidak saya sampaikan, pasti ada aja di rumah. Kayak pusing, kayak merasakan sakit di leher belakang, itu pasti. Mungkin sih pengalaman orang berbeda-beda ya, tapi yang saya katakan seperti itu ada aja. Kalau kita datang ke suatu tempat keramat itu kan pasti gesekan energi itu ada, Pasti. baik positif dan negatif nih. Mungkin teman-teman sahabat Lepak Tilas ingin tahu bagaimana sih menetralisir energi-energi negatif ketika kita datang ke suatu situs mas. Kalau masalah menetralisir energi itu kan masing-masing orang kan punya metode, punya cara, tergantung kepada siapa dia berburu dan ilmu apa yang diajarkan. Kalau saya pribadi sih, untuk mengetahui ini positif atau ini negatif dan bagaimana cara menetralisirnya, ketika kita datang ke sebuah petilasan, kita kedepankan adab dulu. Oke. Meskipun mereka itu sudah meninggal, tapi kita kan diajari adab. Makanya ketika kita datang, salam dulu. Ya, ketika udah salam, kita datang ke kuburan sepuhnya, makam sepuhnya, kita kan tawasul sebentar, terus kita izin secara lisan. Kan gitu. Pasti ketika kita waktu datang disambut dengan energi negatif juga, ketika kita sudah share, udah hilang lagi, netral lagi. Kulon nuwun itu penting. Penting itu adab. Adab ya. Itu salah satu cara untuk menetralisir. Betul, adab. Artinya ketika di situ ada energi positif dan negatif, ketika kita kulon nuwun terhadap mungkin energi positifnya, Iya. energi positif tersebut akan membantu meredam Betul, energi akan negatif. meng-cover gitu, akan meng-cover oke. diri kita. Dan ketika sudah di-cover dengan energi positif, negatif pasti yang tidak ada. Akan berkurang lah ya. Iya. Misalkan kan ada istilah katanya ketika datang ke suatu tempat itu energi negatifnya terbawa gitu. Itu cara netralisirnya gimana mas? Kalau saya pribadi sih, ketika kita datang ke tempat keramat gitu ya, di situ kan ada mata air tuh. Ya. Nah, ya alangkah baiknya kita cuci muka atau berwudu sudah selesai Di tempat itu. di tempat itu. Oh, oke. Karena rata-rata kalau tempat keramat Pasti itu ada ada sumurnya. sumurnya ya. Betul. Kenapa itu mas? Ya karena zaman dulu kan begini, sumur-sumur kan digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Ya. Nah kenapa kuburan itu ada sumurnya? Dulunya itu bukan kuburan sebenarnya, bukan kuburan dulunya, sebuah rumah atau sebuah tempat tafakur lah. Nah karena kan kita kan kiblatnya kan satu, kiblat ke Gunung Jati. Oke. Gunung Jati kan dulunya kan pesambangan pesantren, tapi kenapa sekarang jadi makam? Dan sama di tempat-tempat lain juga dulunya juga pengguron. Nah, kenapa jadikan makam? Ya karena menuruti apa yang ada di Gunung Jati. Gitu. Nah, setiap pengguron tempat ibadah kan harus ada tempat untuk bersuci. Salah satunya sumur. Nah, itulah sumur tersebut yang digunakan. Dari zaman dulu sumur itu digunakan untuk bersuci dan selalu didoai karena dekat dengan tempat ibadah. Otomatis energi positif yang dipancarkan diserap oleh air. Sampai sekarang masih ada. Terkecuali begini, sumur tersebut tidak pernah digunakan
atau ditelantarkan yang mungkin menjadi keruh kan begitu. Tapi kalau jelas digunakan yang akan berpengaruh, energinya itu selalu ada, itu menjadi bagian daripada berkah para leluhur. Nah, ada yang bilang katanya salah satu untuk menetralisir energi negatif itu adalah dengan mandi air garam. Menurut Mas Agus gimana? Dulu saya bilang Mas, metode untuk menetralisir energi itu masing-masing kan punya cara. Tergantung bagaimana ketika dia belajar tentang ilmu kebatinan kan begitu. Berbagai cara. Ada yang cukup dengan minum air ketika dibacakan Al-Fatihah selesai netral. Ada yang dengan mandi air garam, ada yang cukup mandi atau cuci muka di tempat tersebut sudah selesai. Jadi kembali ke keyakinan kalau betul. Gitu. Keyakinan kita ketika belajar atau ketika kita itu tidak pernah belajar ilmu kebatinan, kan begitu. Ya kita keyakinan seperti apa, ya itu dilaksanakan. Gitu. Asal kita memakai adab dulu, izin dulu kan gitu. Pasti. Kalau saya pribadi sih Mas, karena bukan kali ini saja saya menyusul makam-makam. Ketika saya datang ke tempat-tempat petilasan, pulangnya cukup dengan berwudu. Itu di mana saja wudunya pasti hilang. Karena sudah mengalami dari dulu saya datang ke tempat-tempat keramat, terus habis pulang pas waktu asar ya udah wudu, sholat asar selesai, sembuh masing-masing. Nah, dengan fenomena munculnya makam-makam keramat itu, menurut Mas Agus pertanda apa itu? Jadi gini, dari dulu tuh saya pernah berpikir suatu saat orang itu akan kembali. Artinya kalau menurut itu orang tua sih balik nih purwadaksi, artinya balik lagi ke awal gitu. Dan kenapa fenomena makam-makam keramat itu banyak bermunculan? Karena apa? Karena kita itu sudah didoktrin dari dulu tuh dengan sebuah cerita-cerita yang tidak pasti dan cerita-cerita yang bohong. Istilahnya kita tuh sudah sudah terlalu lama berabad. Nah, yang sejatinya sesuatu yang benar pasti akan muncul. Artinya begini, kemunculannya sebuah makam itu suatu pertanda bahwa keberadaan mereka sejatinya mereka itu akan diketahui meskipun berabad-abad ditutupi. Jadi itu pertanda alam dong. Pertanda alam juga sudah sunatullah. Jadi ketika mulut tidak bisa berucap, maka alam semesta yang akan berucap ya. Meskipun tidak ada tulisannya, alam yang akan dibaca kan begitu. Memang pohon, memang air itu berbicara semua. Jadi kebangkitan Nusantara itu akan ada ya Mas? Pastilah.